Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan keterbacaan tentang klase. Pengertian dan segera klase. Pada tahun 1970-an muncul rasa tidak puas terhadap model pengajaran bahasa yang dilandasi oleh psikologi, behavior, dan linguistik struktural. Dalam pengajaran bahasa yang menggunakan pendekatan struktural, kegiatan belajar mengajar bahasa difokuskan pada penguasaan bahasa melalui komponennya dengan cara memberikan rangkaian stimulasi respon penguatan. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek luar diri pembelajar. Ada juga teks klase sebagai tes pragmatik. Euler 1979 menawarkan beberapa bentuk atau model penilaian yang dapat digunakan dalam pengajaran. Bahasa yang digunakan pendekatan pragmatik yakni yang pertama klase dikta, gabungan klase dengan dikta, klase lisan, dikta dengan gangguan, frase gisni, tanya jawab, wawancara, menulis, bercerita, dan terjemah. Ada dua macam klase yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pragmatik, yaitu Figure Ration Method dan Variable Ration Method. Figure Method adalah klase yang disusun dengan cara menghilangkan kata-kata dalam bacaan dengan menggunakan kelipatan tertentu atau kelipatan n. Variable Ration Method merupakan teknik klase yang dirancang dengan cara menghilangkan jenis-jenis kata tertentu, misalnya kata benda, kata kerja, kata sifat, atau gabungan dari beberapa jenis kata. Kegunaan klase. Yang pertama, untuk menilai tingkat keterbacaan dan tingkat kesulitan teks. Teknik klase dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penilaian teks, bacaan yang akan dijadikan bahan pengajaran. Teks seringkali didasarkan pada panjang pendek teks, panjang pendek kalimat, jumlah kata-kata yang kompleks, jumlah kata-kata sulit. Yang kedua, untuk menilai kendala-kendala yang terdapat dalam teks. Kendala teks, baik yang berkaitan dengan masalah, kebahasaan maupun non-kebahasaan dapat dideteksi dengan menggunakan klase. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas pengajar. Karena klase dapat dimanfaatkan untuk menilai tingkat keterbacaan teks, maka klase dapat dimanfaatkan untuk keperluan penetapan tujuan dan sekaligus dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran. Ada juga penyusun teks klase. Dalam menyusun teks klase ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain berupa pemilihan materi dan penentuan. Prosedur penghilangan. Yang pertama, pemilihan materi. Pemilihan teks untuk menyusun klase sangat ditentukan oleh tujuan penggunaan klase. Caranya diambil bagian awal, tengah, dan akhir. Setiap bagian berisi kurang lebih 50 butir soal. Yang kedua, penetapan prosedur penghilangan. Apabila klase digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa secara menyeluruh, maka teknik penghilangan secara sistematis terhadap kata-kata kelipatan tertentu atau Figure and Ration Method dipandang tepat. Klase memiliki beberapa variasi sebagaimana dikemukakan berikut ini. Yang pertama, terbuka atau open ended, yakni tempat kosong karena kata-katanya dihilangkan, dibiarkan begitu saja, dan di jarak tempat kosong ini dibuat seragam. Yang kedua, membiarkan huruf pertama dari kata yang dihilangkan. Dalam bentuk ini semua huruf pertama dari kata-kata yang dihilangkan tidak dihilangkan. Yang ketiga, menggunakan alternatif jawaban atau pilihan ganda, yakni setiap tempat yang dikosongkan diangkat dengan 4 atau 5 alternatif jawaban. Untuk keperluan penilaian kemampuan beberapa secara menyeluruh sebagaimana menggunakan teknik A, teknik B, teknik C. Dapat digunakan untuk latihan atau pengukuran kemampuan tingkat berbahasa pemula. Prosedur penyekoran dalam teks klase. Difokuskan pada penentuan realitas teks klase yang sebelumnya akan didahului oleh tentang asumsi dasar teks klase atau metode penentuan realitas teks klase. Pertama, asumsi dasar teks klase. Pandangan atau lebih tepatnya disebut mitos yang dikembangkan tentang teks klase menyatakan bahwa prosedur klase sangat efisien, reliable, dan valid untuk mengukur kemampuan berbahasa. Yang kedua, menentukan reliabilitas teks secara umum. Penentuan reliabilitas dapat ditepatkan dengan menggunakan metode teks ulang, bentuk setara, dan konsistensi. Yang ketiga, penentuan validitas teks klase. Kepercayaan tentang mitos bahwa teks klase merupakan teks yang secara otomatis valid belum sepenuhnya berakhir. Yang
Yang terakhir, beberapa isu yang berkaitan dengan masalah validitas text clause. Ada mitos yang berkembang yang intinya berupa secara otomatis prosedur clause itu valid. Atau Alderson 1983 klaim semacam ini memang tidak diutarakan oleh Euler, namun dari penyataan dan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Euler dan pendukung text clause yang lain menunjukkan bahwa text clause merupakan teks yang valid untuk mengukur kemampuan berbahasa. Kedua, menyebabkan lahirnya mitos semacam ini. Menurut Euler, 1979 text clause bukan merupakan teks yang bersifat tradisional atau description untuk mengukur aspek tata bahasa dan kosakata. Text clause merupakan teks interpretasi pragma yang sangat berguna untuk mengukur keterbatasan bahasa yang bersifat global. Kemudian, Farhat 1993 menyatakan bahwa sampai saat ini belum banyak dilakukan studi tentang apa sebenarnya yang diukur dalam text clause dan belum ada kesempatan tentang apa sebenarnya yang diukur oleh text clause. Euler 1979 menyatakan bahwa clause mengukur sesuatu yang berkaitan dengan memori jangka pendek dan jangka panjang atau apa yang disebut ekspektasi grammar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.